The Last Movement Ready. Lama absen ya. Balik lagi akhirnya. Dibahas lagi absennya. Ya pada keluar dia gitu, jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Ada hal yang lebih penting terlebih dahulu ya. Betul. Tapi bersyukur ya hari ini bisa setelah berkumpul ya. sekian lama akhirnya kita bisa ada lagi, kumpul lagi, ngobrol tentang Tuhan Yesus lagi. Amin. Dan khusus hari ini kita mau ngebahas tentang pelita. Cahaya terang. Cahaya gitu ya. terang ya. Soalnya kita dipanggil sama Tuhan untuk menjadi terang dunia, betul ya. Betul. Kak? Selain terang, garam. Oh jangan garam lah. Garam. Ntar melebar kemana? Iya, terangnya dulu, garamnya Terang. ntar. Nah, di depan saya ada hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pendoa, di Menara Doa Jakarta, sebagai bintang tamu kita juga pada hari ini. Iya dong. Bersyukur ya hari ini ada Mas Holas. Oh, bahasa Bang apa Mas nih? Bang apa Mas? Kelamaan di Pulau Jawa soalnya jadi Mas. soalnya Jehu bilangnya Mas. Gitu kan. Bang aja deh hari ini Bang. Bang hari ini Bang ya. Oke, Cocok? Bang. Gak apa-apa ya. Sip. Iya, terus juga yang pasti ada Bu Elka. Gak asing lagi Iya dong. Ya kan? Pasti. Aku sih manggilnya Cici. Oke. Lihat dong outfitnya aja muda banget. Iya, Ya kan, kalau pakai- gua. Kece banget. Ada CLK Wijanarko. Yes. Halo. Dan pastinya ada saya, Ruli dan Desina. Nah, hari ini kita mau ngobrol soal pelita. Tentunya karena ada bintang tamu, kita langsung todong aja. Langsung todong aja. Kebetulan udah ada nih pertanyaan. Di sini yang main ingin todong kita ya? bahas. Iya dong. main todong. Tembak langsung. Ya, jadi kalau ngomongin soal pelita itu sesuatu yang cahaya terang. Nah, sebagai pendoa nih, pendoa itu kan nggak pernah redup ya. Yes, betul. Kan selalu on fire gitu ya, selalu menyala. Betul. Doa tiap saat. Amin. Ya nggak sih? Menurut Bang Holas, Iya. pelita itu seperti apa sih? Ya firman Tuhan bilang kan pelita roh manusia itu adalah pelita Tuhan gitu. Jadi roh kita lah pelita itu. Nah, bagaimana pelita ini harus tetap menyala? Ya harus ada minyak. Bagaimana hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Minyak itu berbicara Roh Kudus. Bagaimana kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, baca firman itu. Jadi tanpa kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, saya kira pelita akan redup. Kuncinya di persekutuan dengan Tuhan. Ya, hubungan intim Hubungan. sama Tuhan. Gak salah pendoa loh. Iya, pendoa mah luar biasa emang. Buka langsung firman Tuhan. Iya. Langsung ala gitu. Ini tapi dari pengalaman pribadi berarti kan. Iya, betul. Kalau misalkan bisa dibilang apa ya, persekutuan ya berarti emang pengalaman pribadi. Iya. Memang itu kuncinya. Betul. Jadi hatinya itu sumber ya. Iya. Hati dan Roh Kudus adalah minyak. Minyaknya. Jadi udah dua tuh, udah pelita sama minyak nih. Gitu ya. Itu kalau menurut Kak Holas begitu. Terus dalam kehidupan kesehariannya Kak Holas nih, selain menjadi pendoa, apa sih hal-hal praktis yang dilakukan sama Kak Holas yang menunjukkan bahwa gue punya pelita gitu, gue membiarkan pelita ini tetap nyala? Kalau saya sih, saya tidak berusaha untuk menunjukkan gitu. Tapi saya mengizinkan bagaimana Roh Kudus berkarya setiap hari dalam diri saya gitu. Baik mungkin jauh dengan keluarga nih, bagaimana perhatian saya dengan keluarga, dengan sesama di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya mengizinkan apa yang Roh Kudus mau saya lakukan hari ini gitu. Bagi saya itu penting gitu. Dan nanti orang yang lihat sendiri ya cahaya itu pelita itu berarti ada di dalam kehidupan kita. Soalnya kan firman Tuhan bilang, biarlah cahayamu itu dilihat oleh semua orang, ya kan, bener kan? Betul. Tapi menurut Kak Holas maksudnya saya tidak berusaha untuk apa ya, dengan kekuatan sendiri gitu. Mencoba bikin apa ya? Mau bikin bahwa saya ini baik. Saya mau mencoba tidak mencitrakan diri gitu, iya. Betul. Jadi keluar begitu saja, gimana roh menuntun seperti apa, firman yang saya dapat seperti apa. Itu berarti yang nggak diumbar ya, walaupun Tuhan bilang biarlah cahaya kita dilihat, tapi tidak diumbar, nggak yang kayak
nih lihat nih gue punya Ah. papa nih, gue lihat nih gue tuh disayang Tuhan nih, lihat Itu nih dia, nih. itu. Tapi dalam ketekunan kita Baik. sama Tuhan, biar dilewat itu ntar orang lihat sendiri Betul. lah ya. Ibaratnya kayak kan apa ya, kamar yang gelap kalau nyalain pelita kan nggak kayak nih lihat nih ada cahaya, Iya, kan iya, orang iya. langsung lihat dong, ih gila ada lampu gitu. Gue mau center nih, gue mau lilin nih. Atau kan kayak itu ada lampu, kayak halo gue juga bisa lihat itu ada lampu gitu. Ada cahaya kan kelihatan, tanpa dikasih tahu pasti kelihatan aja. Iya. Nah ini aku suka banget nih ya. Tanpa kita memberikan dampak sama orang tanpa kita harus tahu nih. Ya benar Iya ya? itu. Tanpa kita harus saya Itu bercahaya nih, saya bercahaya gitu. Tapi orang bisa rasakan bahwa benar-benar cahaya itu ada sama kita gitu. Amin. Tanpa kita mengumbar-umbar, saya punya cahaya, saya terang loh, saya ini. Tapi benar-benar mereka ngerasain bahwa terang dan cahaya itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu pelita ya menurut Betul. Kak Olas. Nah tadi dia udah singgung tentang pelita nih Ci. Terus singgung juga tentang minyak. Kalau tadi Kak Olas bilang minyak itu adalah Roh Kudus, adalah atau enggak boleh dikatakan sebagai persiapan ya minyak Iya. supaya pelita itu bisa terus menyala, tentunya harus minyak. Kak Olas bilang itu adalah Roh Kudus. Kira-kira kalau menurut Cici dan menurut firman Tuhan, apa yang selama ini Cici dapat gitu, apa bisa dikatakan seperti itu atau seperti apa, Ci? Menurut firman Tuhan di Amsal 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi pelita itu adalah miliknya Tuhan. Dan itu adalah roh kita. Iya. Roh manusia, setiap manusia. Seluruh manusia di seluruh dunia. Tidak siapa saja. Tidak hanya golongan dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang dikatakan roh manusia. Itu adalah pelita Tuhan. Nah, pelita Tuhan seperti tadi dikatakan Jess, kalau itu pelita itu berarti menerangi kan, tadi gelap kemudian menerangi. Nah, dengan roh manusia yang adalah pelita Tuhan ini, Tuhan tuh menyelidiki dengan rohnya. Nah, tadi itu rohnya yaitu Roh Kudus. Iya. Ya, itu menyelidiki seluruh hati, seluruh lubuk hati setiap manusia. Itu diselidiki. Baru dilihat siapa nih yang betul-betul hatinya itu yang dia rasa pas, dia cocok. Nah, orang ini kalau dia sudah selidiki, kalau misalnya orang ini kemudian mendengar atau mendapat terang dari Tuhan dan dia mendapat Roh Kudus untuk bisa menerima Yesus Kristus, maka ia pun bisa menerima Yesus Kristus. Jadi semua kita di sini sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, karena ada pelita Tuhan, yaitu roh manusia kita. Dan dengan demikian Tuhan menyelidiki dengan rohnya. Nah, ternyata Ruli ini nanti bisa dia mendengar firman Tuhan dan dia berkata, aku mau bertobat. Jessina juga, Elke juga, Holas juga. Nah, pada waktu kapan itu, disitulah roh Allah itu bekerja. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, itulah termasuk di dalam satu paket dinama pelita. Nah, kalau pelita tanpa minyak ya bukan pelita namanya dong. Iya. Iya, betul. Nggak bisa Jadi kalau nyala. dikatakan pelita pasti ada sumbu dengan minyaknya. Nah, Iya. itu berasal dari Tuhan semuanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mempersiapkan sendiri itu. Itu semua dari Tuhan. Jadi kita ini, tubuh ini semua juga sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelitanya dia. Ya, tentunya pasti seperti yang disampaikan oleh tadi, ya minyak adalah Roh Kudus karena yang bisa menerangi, dan itu Roh Kudus siapa? Ya Roh Tuhan itu sendiri, Roh Allah itu sendiri yang menyelidiki kita. Gitu. Dengan demikian setiap orang yang sudah menerima Roh Allah, Roh Kudus, berarti kita adalah pelitanya Tuhan. Ya. Dan kita berarti terang, bercahaya, dinyalakan oleh Tuhan. Ada minyak, ada Roh Kudus, sehingga percaya kepada Tuhan, ada minyak Roh Kudus dan terang menjadi terang.
Nah, oleh karena itu tadi Holes katakan nggak perlu kasih tahu, aku ini terang loh, kasih label saya terang, nggak perlu lagi ditulis di sini di dahinya aku adalah terang, nggak perlu. Tapi kalau dia adalah pelita Tuhan itu berjalan di mana, maka di situ ada kegelapan itu akan sirna. Kan ibaratnya udah nyala, harusnya kan kelihatan kalau udah nyala. Iya. Kan? Itu. Berarti kalau misalkan aku dari yang Cici barusan jelasin, berarti sebetulnya nggak memandang baik dia udah percaya ataupun belum percaya Tuhan, mereka sudah punya bibit tersebut ya, roh manusia itu pelitanya, tapi nggak bisa menyala kalau belum terima Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu minyaknya gitu. Karena diselidik itu loh. Jadi kan di firman Tuhan berkata bahwa roh setiap manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi dia akan selidiki, roh Tuhan, Roh Kudus itu menyelidiki. Apakah orang ini ada kemampuan hatinya itu mau menerima Yesus kah? Mau menerima berita tentang Yesus bila itu disampaikan. Nah, baru setelah diselidiki, maka kita ini suatu saat kita mendengar firman, entah itu lewat radio, lewat saat ini seperti podcast. Ya, bila Roh Kudus, Roh Allah itu menyelidiki setiap orang, dan di sini disiarkan tentang firman Tuhan tentang Yesus Kristus, maka orang yang sudah diselidiki dan ada ceknya seperti itu, ada getar di hatinya, dan iya, aku harus bertobat nih. Nah, ada seperti itu. Itu saya alami. Ya, mungkin kalian juga ngalami masalah seperti itu. Bisa waktu kapan kita getarnya itu, gemetar dengar itu, itulah Roh Allah ada di dalam kita, dan pada saat itulah pelita Tuhan dinyalakan di kita. Jadi mulai diselidiki. Nah, sehingga barulah kita ini bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya sebuah pertobatan mungkin agak keluar sedikit ya, Ci. Berarti secara tidak langsung sebuah pertobatan juga itu merupakan bukan kekuatan kita yang ingin bertobat juga ya, tetapi juga sebagai peranan Roh Kudus juga yang pasti bekerja dalam hidup kita sehingga kita mau untuk bertobat ya. Berarti itu udah satu, ibaratnya udah satu paket ya. Paket tadi pelita itu adalah paket. Kita pertama kali menerima paket pelita ini. Pelita termasuk juga ada minyaknya. Karena itu bisa nyala seperti itu. Itu adalah pemberian kasih karunia. Dan setiap orang diselidiki, setiap orang adalah pelita Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak seperti tadi di firman Tuhan berkata, roh manusia tidak ada embel-embel. Roh manusia yang sudah percaya yang tidak ada. Tapi roh manusia. Berarti Tuhan itu betul-betul sangat luar biasa adilnya. Setiap manusia itu menerima pelitanya. Dan setiap manusia itu diberi kesempatan untuk bisa menjadi terang, menyala seperti itu. Iya, soalnya semua manusia diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan. Ada bibitnya. Cuman untuk supaya menyala itu kita butuh karena akibat dari kejatuhan manusia, semua masuk dalam kegelapan. Nah, dengan semua kita berada dalam kegelapan, kita membutuhkan terang Tuhan itu. Nah, pelita Tuhan itu yang ada di dalam kita, lewat roh manusia kita, dia masuk dan dia menyelidiki kita. Jadi kita semua adalah pelitanya Tuhan. Jadi semua kita umat manusia, Tuhan beri kesempatan untuk bisa bercahaya dan bersinar terang ya. Betul. Kan? Tapi jangan lupa juga ada paket yang berikutnya, yaitu Roh Kudus, yaitu tentang minyak supaya apa? Supaya waktu pelita itu bercahaya, dia akan terus bercahaya dan terus bercahaya, tidak akan pernah mati. Karena ada minyak itu. Roh Kudus. Oke. Gimana cara maintainnya, kayak tadi Bang Kak Holas sudah bilang, cara maintainnya ya lu harus punya hubungan intim sama si sumber minyak tersebut. Iya, betul. Bakal panjang ini. Cuman khusus hari ini kita harus keep it short ya. Ya, short. Jadi podcast kita hari ini pasti akan ada berkelanjutan lagi soal pelita dan minyak, pasti akan dibahas lebih dalam lagi bersama tentunya dengan CLK dan kita gitu, tentunya dengan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini kenapa kita harus potong sejenak, karena kita harus premiere The Song of the Bride. Ada premiere apa? The Song of the Bride di YouTube kita ya. Di YouTube kita. Lagu, jadi lagu yang
Tuhan kasih melalui Bu Elke dan udah pas jam 3. Jadi ya kita langsung ini ya, langsung kalian ya. Langsung ya. Oh, kita mau Coba lihat dulu. Coba Ayo. kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman belum tahu, The Song of the Bride itu lagu yang langsung Jadi dikasih dari Rock betul. Kudus ya, lewat CLK gitu ya. Dan Mengenai kita sebagai pengantin Kristus ya. mempelai Kristus. Langsung Menara Doa Jakarta official. Nah, 3, 2 ada countdown-nya nih. Haleluya. Kok belum kelihatan? Iya, dan udah ada countdown-nya ini. Keren sekali. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Malah ini yang keluar. Nggak apa-apa. Teman-teman di rumah juga pasti YouTube-nya yang Kita nggak berbayar, langsung. jadi pasti ada iklannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi lagi tayang. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang The Song of the Bride bisa diakses di YouTube-nya Menara Doa, ya kan? Ini countdown-nya ya, aku kasih lihat ya. Ya, mendekat. Jeng. Tada. Itu dia countdown-nya. Teman-teman bisa langsung aja follow di YouTube di Menara Doa Jakarta Official, ya kan? Live chat. Live chat bisa. Sambil kita menunggu. Karoli setia banget ya. Setia banget. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! The Song of the Bride. Iya, nanti kasih snippetnya aja kak, biar teman-teman yang penasaran langsung aja ke YouTube-nya, ya kan. Luar biasa sekali. Gak apa-apa ya, kita jadi langsung live chat ya. Apa-apa live Ya. chat aja. Nah, ngomongin tentang mempelai Kristus, ini Ya. topik-topik akhir zaman banget ya Ci Iya, ya. betul. Kalau aku mau tanya kan tadi kita bahas pelita nih. Nah, kaitannya dengan akhir zaman tuh gimana sih Ci? Maksudnya kayak apa sih pentingnya kita tuh harus menyalakan pelita kita di akhir zaman ini, dan mungkin adakah tips and tricks gitu untuk apa ya, memakai pelita ini dengan benar di masa-masa akhir zaman seperti ini? Ada dong, karena sebetulnya tema ini adalah tema lanjutan daripada di dalam subtema dari tema besar, yaitu Be Ready for His Coming. Kemudian ada Be Wise, Don't Be Foolish, dan kemudian yang kedua adalah Take Your Lamp and Extra Oil. Nah, ini penting untuk mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Yaitu pelita kita harus terus menyala. Tentunya bukan hanya pelita yang menyala cuma redup-redup begitu aja, tapi harus betul-betul menyala benar. Nah, untuk bisa menyala benar itu kan minyak itu kan bisa habis. Iya benar. Nah, di situ kita harus ada extra oil. Kita harus ada punya cadangan. Ada refill yang harus kita isikan. Nah, kebetulan nih kan lagu lagi di Iya, lagi kita lagi sambil nonton premiernya gitu. Gimana? Jadi termasuk lagu ini juga sebagai apa ya? Sebagai kesaksian ibu juga ya untuk menjadi pelita ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena dengan waktu Tuhan memberikan lagu ini, itu semua bukan hanya untuk pribadi saya sendiri, tapi Tuhan ingin saya untuk membuatkan sesuatu untuk bisa orang lain juga bisa ikutan merasakan bahwa betapa hatinya Tuhan tuh sangat merindukan setiap orang itu menantikan Dia. Ya, Setiap orang itu siap sedia menyalakan pelitanya, ada ekstra minyak, dan terus apa? Menanti-nantikan kedatangannya. Iya, betul. Seperti itulah. Dan
itu saya dapat dari tahun 2006. Kemudian ya proses yang lama sekali ya, sampai akhirnya 2016 itu sebagai tema dari seminar kesatuan gereja ya, dan lalu pada saat itu juga Opa Alex berkata ini harus dibuat lagu karena ini adalah lagu. Nah akhirnya kita menemukan seorang yang bisa membuat melodinya, yaitu Michael Huta Galung, dan kemudian lagu itu ada, tetapi belum sempat direkord yang baik. Baru tahun 2021 ini. Ya. Finally kita bisa rilis album. Jadi nanti detailnya ada pasti Ada podcastnya. lagi, ya. Jangan Ya. diceritain semua, Ci. Pasti ada podcastnya Thank you for khusus. later. Seru Pasti nih. ada Seru pasti, podcast ya. khusus untuk ini. Betul. Jadi ya ibaratnya bukan ibarat ya. Jadi memang lagu ini adalah merupakan juga bentuk ekspresi Iya. Tuhan melalui Bu Elka. Pesan Supaya- spesial lah dari Betul. Tuhan ya, kayak wake up gitu loh. Iya. Kita wake up call buat kita Iya. semua ya, karena banyak orang yang masih mikir, especially anak-anak zaman aku ya, malah pikirnya antara hidup itu panjang bisa nanti-nanti, atau hidup itu pendek, gue harus ngelakuin semua yang gue mau lakuin. iya. Mumpung gitu nih, kan. Aji mumpung nih kan gitu kan. Mumpung Iya. ini mumpung bisa Iya, kan. iya. Itu Kan kita harus mengerti bahwa yang Tuhan inginkan karena hidup ini pendek dan kedatangan Dia sudah sebentar lagi banget ya. Kita so we have to be ready. ya harus ready. Ready-nya tuh gimana ya? Kita benar-benar siap gitu. Make sure that every day, setiap hari itu benar-benar kita dedikasiin untuk Tuhan. Amin. Itu Amin. persis harus, karena itu adalah kerinduannya Dia ya. Untuk kita itu semua itu siap menjadi mempelainya. Amin. Dan kita di sini di Menara Doa kita harus menjadi mempelainya, dan kita yang sudah kita membantu menolong saudara-saudara yang lain untuk kita ayo ready yuk, ayo siap yuk. Ya anak-anak muda juga itu kita perlu. Ya memang seperti tadi kamu katakan bahwa anak muda kadang merasa oke lah ntar aja deh. Yang bener aja sih, masa mikirin segitu gitu kan. Gue masih Perasaan muda. gue masih muda, ngapain gue mikirin jadi mempelai ya? Hari gini gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kalau kita punya pikiran kayak gitu, berarti kita gimana dong? Berarti kita itu nggak mencintai Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, berarti kita sama siapa gitu loh ya kan? Kita nggak perlu jelasin sama siapa, tapi udah ketahuan deh hati lu sama siapa kan gitu. Setengah-setengah Iya, lah gitu, betul. nggak sepenuhnya Nah. untuk Tuhan gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya tentunya Tuhan juga akan ya udah, dia akan berpaling kepada hati yang lain Iya, kan betul. gitu. Itu dia. Ini semua satu rangkaian ya, mulai dari Satu pelita ya kan, extra oil, kita harus jadi bijak ya kan, make sure everyday counts gitu, everyday kita nggak sia-siain untuk hal yang nggak ada ujungnya, untuk hal yang bikin kita binasa gitu kan, yang sia-sia, yang betul. fana. Terus juga be ready gitu kan, be ready karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi, karena kita udah memasuki yang namanya akhir zaman ya kan. Iya. Nggak mau teman-teman terima nggak terima, tapi memang kenyataannya tuh itu kayak aduh, emang waktunya udah tinggal bentar lagi. Mau nggak mau harus terima. Yes, Iya mau kan? harus Iya. terima. Keadaan memang ada di situ. Iya, benar. Situasi, apalagi kalau lihat situasi seperti sekarang, ya kita Ya kalau akan melihat. sekarang melihat keadaan sekarang ini, tapi masih ada orang yang berkata atau berani nih ya mikir masih lama sih, ngapain mikirin kayak gitu-gitu aja. Mumpung nih lagi kita ini bisa boleh bisa ngapain segala macam. Kita kerjaan itu yang ini nih. Nah kalau masih sempat mikir kayak gitu, itu berarti gimana ya? Hatinya dia berarti hanya berada di dunia ini aja. Iya. Iya, betul. Gitu. Berada di keinginan hati sendiri lah gitu Ya, ya. seperti itu. Ya, kalau hanya memikirkan tentang hal duniawi seperti itu, ya tentunya kita tuh jauh banget dari Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, buat apa kita hidup gitu loh ya kan, seperti itu. Tujuannya kita hidup atau tujuannya kita diciptakan adalah supaya untuk dekat dengan Tuhan. Yes, benar. Setiap manusia itu sebetulnya diciptakan dan Tuhan kehendak adalah untuk mereka dekat kepada Dia, untuk menjadi dekat dengan Dia, yaitu sama-sama memiliki pelita yang menyala terus-menerus seperti itu, sehingga ada hubungan dengan Dia. Yes. Itu yang terpenting, yang kerinduan yang Dia ingini. Jadi
kalau aku mau sampaikan nih untuk anak-anak muda, even you are still young ya, consider anything yang kamu mikir aku masih semangat, aku masih punya kekuatan ini, aku mau ngerjain ini, mau kerja, mau kejar karir segala macam, itu nggak salah, itu nggak jelek, nggak salah. Betul. Tetapi ingatlah bahwa segala karir segala macam itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari Tuhan yang adalah menjadi pelitamu, gitu loh. Ya, karena roh kita itu adalah pelitanya Tuhan, dan itu kita ini menjadi pelita Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau menjadi terangnya Tuhan, menjadi pelitanya Tuhan, berarti kita ada di dalam kegelapan. Betapa gelapnya kegelapan itu. Benar. Firman Tuhan bilang kan begitu, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi benar-benar ya gelap gulita gitu. Iya. nggak bisa lihat Ya, apa-apa. kalau teman-teman di rumah ngerasa diputusin pacar tuh kayak gelap banget, enggak, ini lebih lagi Lebih guys, 100 lagi. kali lipat lebih itu. Kalau diputusin pacar rasanya gelap, tapi kalau kita diputusin sama Tuhan, aduh gelap. gelap. Bukannya gelap lagi. Aduh, jadi panasnya. Waduh. Nah, biasa kegelapan itu roh yang nggak benar tuh melayang-layang tuh. Bisa bahaya itu yang kayak begitu. Ya kan? Jadi benar-benar pelita itu sebenarnya secara nggak langsung juga kita mau atau kita nggak suka dan kita nggak mau juga pasti kita juga membutuhkan pelita itu ya. Betul. Bukan cuman buat kita tapi buat orang lain. Nah, sekarang gimana kita bisa menjadi terang sama yang Bu Elka tadi udah bilang bahwa kita harus menerima Tuhan, hanya pelita itu, dan akhirnya minyak juga itu menjadi pemicu atau enggak pelita itu kan terus menyala karena ada minyak yaitu Roh Kudus gitu. Jadi pertobatan juga tadi sempat dibahas tuh. Pertobatan bukan cuma dari kita yang ingin, tapi ya memang ada kekuatan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk kita bisa bertobat gitu. Seperti itu. Dan kalau pelita itu udah menyala, jangan taruh di bawah meja. Nggak kelihatan. Jangan disimpan di gudang, dikunci, jangan, nggak akan menyala kalau kayak gitu kan. Tuhan bilang taruh di di atas kaki Dian. Iya, supaya bisa menjadi berkat loh kaki Dian loh. Jadi bisa menjadi. Tapi sekarang banyak juga tuh anak-anak muda yang sudah menyala pelitanya, cuman jangan terang-terang deh, didimer dikit dong. Iya, karena ntar silau ya. Iya, ntar silau. Orang nggak bisa lihat gua. Gitu kan. Ntar terlalu terang kayaknya nggak enak banget deh. Nanti dikirain kayak gimana gitu. Aduh, redup dikit lah gitu. Betul nggak sih, Jess? Betul Ci. Jadinya ajib-ajib. Iya, kalau karena redup. Mikirnya kan kayak, aduh gue tahu sih, gue sadar gue anak Tuhan nggak mungkin sama yang lain, atau mungkin dengan karena kan kalau apalagi udah seumur-umuran aku nggak mungkin lingkungannya homofon gitu kan, nggak mungkin cuman ya udah gue cuma bergaul sama yang Kristen doang, atau gue cuma bergaul sama yang anak-anak gereja doang atau anak-anak worshiper doang, nggak mungkin. Aku punya temen yang non Kristen, yang ateis pun ada, yang segala macam bentuk jenis tuh ada kan. Terus kita ngerasa kayak, aduh gue nggak mau kehilangan teman, atau aduh gue tahu sih, gue sadar kalau gue jadi anak Tuhan pasti ada perbedaan dan pasti ada penolakan. Cuman gue nggak mau terlalu obvious deh. Gue nggak mau terlalu obvious biar nggak terlalu banyak masalah. Iya, biar bisa diterima, atau ya gue kan pengen melayani mereka, kalau gue nggak diterima sama mereka gimana mau melayani gitu. Konsepnya biasanya gitu kan. Tapi instead of kita jadi terang, malah kita yang ikut nyemplung nantinya gitu. Iya, betul. Jadi banyak juga sih yang kayak gitu. Kita ini supaya kita mau masuk ke dalam mereka itu, mau ini golongan mereka. Jadi jangan terlalu terang-terang. Kalau kita terlalu terang, mereka nanti lari semua gitu. Jadi kita ikutan digelapin dikit gitu. Terus lama-lama gelap. Gue mau coba yang di sini gelapin dikit, ntar sini turunin lagi, lama-lama gelap gitu kan. Pernah nggak gitu, Jessina, ngalami gitu? Aku pernahnya kebetulan pernah ya. pasti ada gitu kan, namanya juga manusia, daging gitu kan, daging kita apalagi kasihan daging muda, lagi yang disalahin. Padahal pengen gitu. Kan emang maksudnya kita tuh
apalagi di anak muda ya, krisis identitas lah, yang namanya apa ya, butuh teman dan segala macam, butuh acceptance gitu ya. Anak muda tuh banyak banget problem dengan rejection dan segala macam. Mereka akan they will do whatever it takes, apapun itu mereka bakal lakuin supaya diterima doang. Cuman kepingin diterima gitu kan. Jadi ya banyak komprominya. Dan kalau aku di masa-masa sebelum 2020 aku lebih ke kayak ya udahlah, gue anak Tuhan, gue tahu konsekuensinya. Ketika lu terang terus lu taruh di gelap, pasti lu bakal beda sendiri. Dan kalau lu beda sendiri ya nggak mungkin nyata sama yang lain gitu. Konsekuensinya kan gitu. Aku tahu cuman kayak aduh gimana ya, temen gue karir atau apa gitu kan, kayak lebih memikirin orang gitu, lain daripada orang lain. Gimana ya kata temen gue kalau gue kayak gini, nanti mereka masih jadi temen gue atau enggak. Tapi ketika aku masuk di tahun 2020 yang kita semua lockdown gitu kan, aku punya waktu banyak banget di rumah sendiri. Nggak sama temen kan. Di situ aku baru menyadari bahwa apa ya, it doesn't matter lu punya teman nggak punya teman, it doesn't matter lu punya karir nggak punya karir, it doesn't matter lu dikenal nggak dikenal, lu disukain sama banyak orang atau nggak disukain sama banyak orang. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah lu tuh punya hidup gitu ya, punya kehidupan, dan kehidupan itu sumbernya dari Tuhan, dan lu nggak kehilangan sumber itu. Kalau lu kehilangan sumber itu, mau lu punya teman sebanyak apapun apa segala macam, lu mati gitu. Lu nggak ada harganya, lu bukan apa-apa, you are nothing, literally lebih nggak berharga dari apa ya, sedetik debu gitu ibaratnya. Di situ aku baru sadar bahwa ya udah gitu, yang paling penting adalah Tuhan dan diri gua gitu, gua dan Tuhan gitu, itu yang terpenting. Jadi ngapain gua takut, ngapain gua redup-redupin pelita gua segala macem just to be accepted, atau cuman supaya bisa dapat sesuatu yang sifatnya sementara. Sedangkan Tuhan itu kekal benar-benar di luar otak gitu kan. Dari situ aku baru menyadari, dan aku kayak oke, Tuhan gitu, as long as gua nggak kehilangan lu, gua nggak masalah deh mau kehilangan apapun itu. Harus berani. Di situ aku nyadar bahwa ikut Tuhan tuh nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa maju mundur, nggak bisa kayak jungkat-jungkit. Ya either Tuhan, either not. Gitu. Wow. Sampai ngantuk loh dia. Sampai ngantuk loh. Kalau ini bisa panjang banget. Gitu. Karena pengalaman pribadi, ini hebat loh. Maksudnya dia alami itu adalah hubungan, boleh aku bilang hubungan intim ya Ci ya. Benar. Hubungan intim dia sama Tuhan, bahwa ya kalau kemarin masih pengen penerimaan dari orang lain, ya butuh didengarkan gitu, tidak ada penolakan dari orang lain, tapi justru di situ dia nemuin hubungannya sama Tuhan gitu. Gara-gara PPKM. Iya, terima kasih lockdown. Dia nemuin loh hubungan dia sama Tuhan, jadi makin dekat. Akhirnya dia tahu yang lebih penting adalah hubungan Jessina sama Tuhan ya. Seperti itu, luar biasa. Kalau mau nanya? Sudah jelas tadi. Jessina mau nanya. Ya, Kales gimana? Pernah redupin pelitanya? Oh ya pasti pernah. Lari dari panggilan Tuhan tuh. 2 tahun tuh. Oh, bukan cuma redupin, ninggalin kabur. Kabur 2 tahun. Kabur 2 tahun. Iya. 2 tahun jadi petani. Enggak banget. Enggak banget kan. 2 tahun kabur jadi petani. Tragis gitu ya ceritanya. Akhirnya balik lagi. Nah, gitu. Sudah itu dah. Itu doang. Enggak, nanti next episode harus ada detailnya ya, harus ada detailnya ya. Gimana pelita itu bisa kembali bersinar lagi. Iya. Karena pasti yang di rumah pasti relate banget lah. Iya sama tuh, gue juga pernah kabur. Banyak yang pernah kabur. Aku juga pernah kabur. Kerjaan kita gitu, suka kabur ya, suka lari. Kabur. Giliran yang sulit-sulit kabur. Kabur terang. Oke, bukan ya, itu kabur lagi. Berarti next episode kita berempat lagi ya. Iya. Ya, nanti akan, tadi kan Jessina tadi udah bilang apa tentang pelitanya seperti apa, kemudian hubungan dia sama Tuhan seperti apa, udah kesaksian ya. Nanti next episode kita mau dengarkan juga kisah seorang petani. Yes, yang kabur. Ya kan? Udah dapat paket, kabur.
kabur. Giliran dapat paket proses kabur. Ya, nanti ada Bang Holas, Ya, Mas Bang Holas. Kaholes, siapapun itulah. Ya, petani. Sang petani. Sang petani. Pendoa sang petani. Gimana ya judulnya ya bagusnya ya. Nanti kita bikin Sang thumbnailnya petani begitu. kabur. Gini aja bersinar gini. kembali. Iya, cocok. Dia udah tahu tuh paling jago dia begitu. Ya udahlah ya, hari ini kita cukup. Nanti kita juga mau sambung-sambung di live chat. Oh Yes. udah ya, udah selesai ya. Nah, nanti next episode ada Bang Holas juga langsung kasih tahu loh. Jadi nggak ada kabur-kabur kayak tadi ya. Cukup kabur kemarin. Iya. Nah, sekarang nggak kabur ya. Nanti juga ada BLK, ada Jessina dan saya juga buat next episode. Nah untuk hari ini saya rasa kita cukup. Nah, Cukup ya untuk The Last Movement Running podcast. Yes. Sip. Oke. Oke. Jangan lupa untuk terus bersinar ya. Yes. Ya udah tahu kok harus Iya, closing kan, harus statement. Aku udah lihat-lihat di closing statementnya. Jangan lupa untuk terus bersinar. Nah, itu dia. Kita masih ada di The Last Movement Running. See you next episode. Tuhan Yesus memberkati God kita bless semua. you. Haleluya.